Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan badan usaha. Oke. Bicara tentang badan usaha, ini merupakan satu kesatuan yuridis dan ekonomi antara modal dan tenaga kerja dalam usaha mencari keuntungan. Perusahaan dipahami sebagai satu kesatuan teknis dalam proses produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Faktor pertimbangan dalam menentukan badan usaha adalah bagaimana tujuan, jenis usaha, luas operasional, dan sumber daya organisasi yang dimiliki. Di sisi lain, ada beberapa klasifikasi jenis usaha, yaitu ekstraktif, di mana di dalamnya mengambil langsung dari alam, bisnis yang mengambil dari alam barang-barang atau jenis usahanya, misalkan pertambangan, perikanan laut, kehutanan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis usaha bidang agraris, mengolah hasil alam, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan air tawar. Lalu yang ketiga, jenis usaha industri, mengolah barang mentah menjadi bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, misalkan industri tekstil, plastik, kimia, dan lainnya. Selanjutnya, niaga atau perdagangan, ini jenis usaha yang di dalamnya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali, seperti agen, grosir, supermarket, dan lain-lain. Lalu juga jenis usaha jasa, misalkan bidang pendidikan, perhotelan, rumah sakit, dan lain-lain. Kita lihat bentuk-bentuk badan usaha. Ada perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan milik pemerintah lainnya, dan juga koperasi. Dilihat dari kepemilikan modal, bentuk badan usaha ada bentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, ya. Berupa kalau BUMN berupa perusahaan jawatan, perusahaan umum, atau perseroan, ya. Kalau BUMS berupa perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, atau perseroan terbatas. Selanjutnya, perusahaan perorangan. Ini merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana dan paling tua. Bentuk perusahaan ini memiliki atau dimiliki dan diawasi oleh seseorang. Di satu pihak ia memperoleh semua keuntungan perusahaan, sebaliknya juga menanggung semua risiko dan semua kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha. Keuntungan dari usaha perseorangan ini adalah mudah untuk memulai, biaya untuk organisasi rendah, kebebasan untuk mengelola, dan merangsang laba untuk diraih dengan orientasi atau semangat yang lebih kuat. Kerugiannya besarnya akan terbatas, besarnya bisnis akan terbatas, kewajibannya tidak terbatas, lalu umurnya terbatas, dan kemampuan manajemen yang terbatas. Selanjutnya, persekutuan merupakan asosiasi dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari satu perusahaan, misalkan firma atau persekutuan komanditer atau CV, ya, komanditer Venskop. Selanjutnya, jenis firma ini merupakan satu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap kewajiban perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadinya. Jika salah satu anggota keluar dari firma, maka firma ini dianggap bubar. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau lebih dikenal dengan sebutan CV. Perseroan
komanditer ini merupakan satu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang bisa saja tidak sama. Sekutu dalam CV ini ada dua macam, yaitu sekutu komplementer atau pengurus, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Ada juga sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Keuntungannya, CV ini modalnya lebih besar, ada variasi keterampilan karena setiap sekutu mempunyai kecakapan masing-masing, pajak dikenakan pada individu, lalu juga adanya motif yang kuat untuk membuat perusahaan berhasil dari setiap anggota sekutu. Di sisi lain, kerugiannya, tanggung jawab persekutu yang tidak terbatas, kemungkinan adanya perselisihan, tidak adanya kesinambungan dan investasi yang memungkinkan beku. Selanjutnya, PT atau perseroan terbatas merupakan satu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi hutang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada besaran sahamnya. Selanjutnya, kalau dilihat dari keuntungannya, PT ini tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Keberlanjutan atau kontinuitas dalam kelangsungan hidup lebih jelas, mudah pengalihan kepemilikan, spesialisasi dalam manajemen, dan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar. Kerugiannya, biaya dan kesulitan perorganisasian karena jumlahnya banyak. Lalu juga pajak penghasilan double, pribadi dan perusahaan. Pembatasan-pembatasan hukum pada kegiatan, adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, dan memiliki kondisi di mana kurang minat pribadi, jadi secara pribadi tidak dalam posisi menentukan ya, secara pribadi. Selanjutnya, perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali dalam hal-hal khusus yang berdasarkan undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan negara tentunya membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur. Bentuk perusahaan pemerintahan lainnya adalah persero, ya, perusahaan umum, perusahaan jawatan, atau perusahaan daerah. Persero dan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan jawatan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang terakhir ada koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Bidang usaha koperasi dikelompokkan pada koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Menurut luas usahanya, koperasi dikelompokkan pada kelompok primer koperasi atau primkop, merupakan koperasi sebagai satuan terkecil ya, yang terlibat secara langsung anggotanya. Sementara puskop atau pusat koperasi merupakan gabungan paling sedikit 5 primer koperasi, dan gabungan koperasi atau gakop merupakan gabungan 3 pusat koperasi, serta inkop atau induk koperasi merupakan gabungan 3 gabungan koperasi. Kalau lihat dari jenis bisnis di Amerika, ada sole proprietorship, di mana bentuk bisnis ini diusahakan oleh perseorangan, atau juga partnership berbasis kemitraan, corporation, joint stake company, kerjasama di bidang tertentu di perusahaan, bisnis trust, kepercayaan, ya, joint venture, mengerjakan satu proyek bersama, kooperatif, bekerja sama dalam menyelesaikan atau mengurus satu bidang usaha. Partnership, general partnership, dan limited partnership. Ya. Ada istilah general partnership di mana semua keanggotaan ikut secara aktif mengoperasikan bisnis. Ya.
sama-sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang-hutang bisnis. Sementara limited partnership memiliki anggota sekurang-kurangnya 1 orang yang bertanggung jawab tidak terbatas dan yang lainnya terbatas. Bentuk-bentuk partnership yaitu ada secret partner, anggota yang aktif menjalankan bisnis tapi tidak mau identitasnya diketahui umum. Silent partner, anggota yang cukup dikenal oleh umum tetapi tidak turut aktif dalam menjalankan bisnis. Dormant partner, partner yang tidak aktif dan juga tidak dikenal umum. Nominal partner, seseorang yang sebenarnya bukan pemilik, tetapi atas persetujuan pemilik yang sebenarnya memberikan kesan kepada pihak lain oleh tindakannya maupun kata-katanya adalah bahwa ia seorang sekutu atau tim ya berada dalam kerjasama. Senior partner, general partner yang sudah lama bekerja dan memiliki saham yang besar di persekutuan. Junior partner, seorang yang telah menjadi seorang pemilik dalam waktu yang singkat dan tidak mengambil tanggung jawab yang penting. Selanjutnya corporation, disebut juga perseroan dan menjadi tulang punggung perekonomian di Amerika. Ada beberapa bentuk korporasi yaitu private corporation, perseroan terbatas swasta, satu perusahaan diselenggarakan oleh swasta mencari laba dan rugi bagi pemegang sahamnya. Public corporation, perseroan terbatas milik negara, satu badan hukum yang diberikan akte pendirikan oleh pemerintah federal, suatu negara bagian atau satu kota untuk tujuan umum. Selanjutnya open corporation, ya, perseroan terbatas terbuka, satu perseroan terbatas yang mencari laba yang sahamnya dijual kepada pasar terbuka. Selanjutnya closed corporation, perseroan terbatas tertutup, merupakan perseroan terbatas yang sahamnya dipegang secara tertutup oleh anggota-anggota dari satu keluarga atau oleh para pemegang saham yang relatif sedikit. Selanjutnya domestic corporation, perusahaan terbatas domestik, satu perusahaan dengan akte pendirian di bawah Undang-Undang Perseroan Terbatas dari satu negara bagian. Foreign corporation, perseroan terbatas negara bagian yang berada di semua negara bagian lainnya. Allied corporation, perseroan terbatas luar negeri. Satu perusahaan yang melakukan usaha di Amerika Serikat tetapi dengan akte pendirian oleh sebuah pemerintahan asing. Selanjutnya jenis perusahaan yang ada di Amerika adalah joint stock company, asosiasi yang bersifat sukarela dengan membagi modal atas saham-sahamnya. Pemilik saham tidak ikut berpartisipasi dalam manajemen perseroan, melainkan memilih direktur yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan perseroan sehari-hari. Dan selanjutnya bisnis trust. Bisnis ini bergerak dalam bidang investasi yang diperkenankan membeli saham atau obligasi. Para pemilik menerima keuntungan dari saham yang dimiliki dan tidak bertanggung jawab atas utang-utang trust. Direktur trust dipilih seperti halnya direktur korporasi dan menetapkan para pegawainya, pembantu-pembantunya, serta membuat kebijakan dan mengumumkan keuntungan dividen. Terakhir, joint venture, bentuk tertua dari tipe partnership, yaitu bentuk yang lebih praktis mengurus usaha real estate dan konstruksi besar. Apabila kerjasama ini dilakukan dalam usaha penjualan saham dan obligasi secara besar-besaran disebut underwriting sindikat yang berlaku sementara. Apabila usaha penjualan saham dan obligasi selesai, maka kerjasama bubar sampai dibentuk lagi usaha baru, joint venture. Ya. Kadang-kadang sindikat ini membeli semua saham perseroan kemudian dijualnya kepada publik. Nah, yang paling akhir sama dan seperti Indonesia yaitu kooperatif. Para anggota koperasi ini membeli saham seperti perseroan. Satu anggota memiliki satu suara, tidak memandang berapa sahamnya dalam koperasi. Pembagian laba didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. Motif utama pendirian koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang lebih murah. Koperasi kecil menunjuk pengurus untuk pelaksana harian, sedangkan koperasi besar menunjuk seorang direktur.
Nah, secara popularitas pemilik bisnis di Amerika ada 72% lebih yang menggunakan pola sole proprietorship, yaitu kepemilikan tunggal, seorang yang pemilik bisnis pribadi lah ya. Yang kedua, corporation 19% sampai 20%, partnership, kemitraan 6-7, dan konsep bisnis lainnya. Apa bedanya kemitraan dengan korporasi ya? Kalau misalkan ada dua pihak yang masing-masing memiliki bisnis dan mengerjakan satu bisnis berkomitmen, itu disebut kemitraan. Kalau korporasi ya jelas berbadan hukum sebuah perusahaan ya. Oke, beberapa bentuk gabungan bisnis dalam badan usaha, gabungan badan usaha. Trust, gabungan perusahaan-perusahaan kecil yang melebur diri dari jadi perusahaan besar. Horizontal trust, peleburan perusahaan kecil yang sejenis. Vertical trust, peleburan perusahaan yang bertingkat. Selanjutnya kartel. Bentuk kerjasama beberapa perusahaan sejenis, namun masing-masing tetap berdiri sendiri. Contoh kartel harga, kartel daerah, kartel bahan baku. Istilah lainnya adalah gabungan perusahaan berupa holding company, induk perusahaan yang menguasai sebagian besar saham-saham perusahaan besar lainnya. Atau juga sindikat, di mana kerjasama sementara waktu guna menangani sebuah proyek tertentu. Selanjutnya, bagaimana bentuk kerjasama usaha dengan luar negeri? Ada istilah G2G, bentuk kerjasama dengan pemerintah, antar pemerintah dengan pemerintah negara yang berbeda. Joint venture, itu kerjasama antar perusahaan negara atau pemerintah dalam negeri dengan swasta asing dengan nama perusahaan masih pemerintah. Joint enterprise, itu kerjasama antara swasta dalam negeri dengan swasta asing, biasanya dalam bentuk nama baru. Ya. Joint operation, kerjasama antar perusahaan pemerintah dalam negeri dengan swasta asing, hanya pada pelaksanaan pekerjaan saja. Production sharing, ini merupakan perjanjian antara pemerintah dan dalam negeri dengan swasta asing yang membuka usaha di Indonesia dengan manajemen pengelolaan masih swasta asing. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang apa dan bagaimana badan usaha beserta jenis-jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.